Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA, kemahnetan, dan pemanfaatannya. Untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang akan dibahas masih kompetensi dasar yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep kemahnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator yang harus dicapai, yang pertama menjelaskan teori kemagnetan bumi, yang kedua menghitung besar gaya Lorentz, yang ketiga menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yang keempat memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan prinsip kerja transformator dan memberikan contoh penerapan induksi elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama diawali dengan teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa yang memiliki dua kutub. Bumi ini merupakan magnet raksasa memiliki dua kutub, yaitu ada kutub selatan magnet bumi yang berada di kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi yang berada di kutub selatan magnet bumi. Ketidaktepatan antara kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Medan magnet bumi membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi disebut inklinasi. Pada teori kemagnetan ada yang disebut dengan inklinasi dan deklinasi. Deklinasi ini apa? Ketidaktepatan antara kutub selatan dan kutub utara magnet bumi. Karena apa? Kutub selatan magnet bumi berada pada kutub utara bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan bumi. Nah, kemudian sudut inklinasi. Apa itu sudut inklinasi? Sudut inklinasi itu adalah suatu medan magnet bumi yang membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi. Medan magnet bumi ini sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, untuk apa? Nah, ternyata medan magnet bumi ini akan melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmis berupa partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet. Ini ada gambar kompas, kemudian ini perahu di lautan. Induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut pada saat petir menyambar. Adalah seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted. Ini adalah orang yang pertama kali menyelidiki mengenai induksi magnet. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arah arus dibalik, maka penyimpangannya juga terbalik. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Christian Ørsted, maka dapat diambil kesimpulan bahwa induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor.
Untuk mencari arah arus listrik dan arah medan magnet, maka dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari, empat jari yang menggenggam ini menunjukkan arah medan magnet. Untuk arah arus listrik biasanya diberi lambang dengan huruf I kapital, sedangkan untuk arah medan magnet diberi lambang huruf B besar. Sekarang, bagaimana arah medan magnet pada kawat yang lurus? Nah, kalian lihat ini kawat lurus. Ternyata ketika kawat ini dialiri arus listrik, maka medan magnet arahnya melingkari arah arus listrik. Ini untuk kawat yang lurus. Di medan magnetnya terbentuk melingkari arah arus listrik. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya melengkung atau kawatnya berbentuk seperti kumparan? Nah, bila kawat ini melengkung, maka arah medan magnet melingkari kabel. Arah medan magnetnya melingkari kabel. Berbeda dengan bila kawat ini berbentuk seperti kumparan, maka seolah-olah membentuk kutub utara dan kutub selatan pada ujung-ujungnya, seperti pada medan magnet. Konsep gaya Lorentz. Pada gambar terlihat kawat yang dialiri arus listrik. Ini ada kawat yang berwarna biru, ini merupakan kawat yang dialiri oleh arus listrik berada di dalam medan magnet. Nah, ini adalah magnet, ada dua magnet. Di antara magnet ini ada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Nah, kawat yang dialiri oleh arus listrik dan berada di dalam medan magnet ini akan menimbulkan suatu gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi, apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh kawat berarus listrik yang berada di dalam suatu medan magnet. Di sini kita lihat ini ada magnet, kemudian ini ada kawat yang berarus, yang berada di dalam medan magnet. Tadi sudah dibahas bahwa gaya Lorentz akan timbul kalau ada kawat yang dialiri arus listrik berada di dalam medan magnet. Ini menunjukkan bahwa gaya Lorentz akan timbul bila ada medan magnet, ada arus listrik, dan ada kawat yang dialiri arus listrik di dalam medan magnet. Nah, ternyata ketika arus listrik ini diperbesar, maka gaya Lorentz juga bertambah besar. Begitu juga dengan medan magnet. Ketika medan magnet diperbesar, gaya Lorentz juga bertambah besar. Bagaimana dengan panjang kawat? Nah, ketika kawat berarus yang berada di dalam medan magnet ini diperpanjang, maka gaya Lorentz pun bertambah besar. Maka gaya Lorentz dipengaruhi oleh medan magnet, arus listrik, dan kawat berarus di dalam medan magnet. Semakin besar medan magnet, semakin besar kuat arus, dan semakin panjang kawat berarus di dalam medan magnet, maka semakin besar pula gaya Lorentz. Nah, maka kita bisa persamaan matematis untuk mencari gaya Lorentz bila arah arus dan arah medan magnetnya saling tegak lurus. Maka gaya Lorentz dapat dicari dengan mengalihkan medan magnet dikalikan kuat arus listrik dan dikalikan dengan panjang kawat. Nah, maka terbentuklah gaya Lorentz. F
menunjukkan gaya Lorentz, satuannya Newton. Kemudian B menunjukkan medan magnet, satuannya Tesla. I menunjukkan kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan L menunjukkan panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya adalah meter. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, maka kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, tadi kaidah tangan kanan digunakan untuk mencari arah arus dan arah medan magnet. Sekarang kaidah tangan kanan juga dapat digunakan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Sekali lagi, tangan kanan. Nah, ini ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik. Kemudian telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Ya. Nah, yang harus kalian ingat bahwa gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus dan induksi magnetik atau arah medan magnet. Ya. Nah, ini satu contoh, ini ada diagram kartesius, di mana ini adalah sumbu, ini sumbu X, ini sumbu negatif X, ini sumbu Y, ini sumbu negatif Y. Kalau arusnya menuju sumbu negatif X, kemudian medan magnetnya menuju arah atau induksi magnetnya menuju sumbu Y, maka kalian lihat ini ya, arah gaya Lorentz selalu tidak jauh dari arah induksi magnetik. Induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah suatu peristiwa timbulnya arus listrik pada kawat penghantar atau kumparan yang disebabkan oleh adanya perubahan medan magnet. Nah, beberapa peralatan yang menerapkan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Pertama yaitu generator. Generator adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Generator ini dibedakan menjadi dua. Ada generator AC dan ada generator DC. Apa perbedaannya? Nah, kalian bisa lihat ini cincinnya, ya, cincinnya sudah berbeda. Kemudian arah arus listrik yang dihasilkan pun berbeda. Nah, generator AC ini akan menghasilkan arus bolak-balik, ya, menghasilkan arus listrik bolak-balik. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan cincin ganda atau cincin geser. Berbeda dengan generator DC, ini akan menghasilkan arus listrik searah dan menggunakan komutator atau cincin. Yang kedua adalah dinamo. Apa itu dinamo? Dinamo itu sebetulnya adalah generator, hanya relatif lebih kecil daripada generator umumnya. Pada sepeda ini menggunakan dinamo. Ya. Nah, dinamo ini digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, tadi pada sepeda, dinamo ini fungsinya adalah sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Ya, jadi biasanya kayuhan pada sepeda ini sangat berpengaruh kepada nyalanya lampu. Semakin kuat kalian mengayuh sepeda, maka lampu akan menyala sangat terang. Dinamo memiliki dua komponen utama, ada rotor bagian bergerak dan ada stator bagian yang ketiga yaitu transformator atau trafo.
Yang harus kalian ketahui bahwa tegangan listrik yang dialirkan dari PLN menuju setiap rumah itu harus diturunkan terlebih dahulu. Bagaimana menurunkan atau menaikkan tegangan listrik? Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan transformator. Berdasarkan cara penggunaannya, transformator dibedakan menjadi dua. Di sini ada transformator step down dan transformator step up. Transformator step down memiliki lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Kemudian tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Dan transformator step up ini, maksud Ibu, transformator step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, sekarang untuk transformator step up, maka ini memiliki lilitan primer lebih sedikit dibandingkan dengan lilitan sekunder. Ya, kemudian tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekunder. Nah, fungsi dari transformator step up adalah untuk menaikkan tegangan. Jadi, transformator atau trafo ini berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan hubungan antara tegangan primer, tegangan sekunder, lilitan primer, lilitan sekunder, arus primer, dan arus sekunder dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan lilitan primer dibagi lilitan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Nah, untuk tegangan, satuannya adalah volt atau lambangnya V. Untuk arus, maka satuannya adalah ampere, lambangnya adalah A. Ya. Nah, di sini V, P menunjukkan tegangan primer. Jadi kalau ada P menunjukkan primer, kalau ada huruf S menunjukkan sekunder. Nah, efisiensi transformator. Untuk mencari efisiensi transformator dapat dilakukan dengan cara daya keluar dibagi daya masuk dikali 100%. Nah, atau efisiensi transformator dapat juga dicari dengan mengalihkan tegangan sekunder kali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer dikalikan 100%. Maka akan diketahui efisiensi transformator. Nah, ini tadi ada daya ini ya, ini daya keluar. Apa itu Pout? Pout ini menunjukkan daya listrik pada kumparan sekunder, sedangkan Vin yaitu daya listrik pada kumparan primer. Sekarang masuk pada contoh soal. Ini Ibu berikan contoh soal gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga panjangnya 20 meter dialiri arus listrik sebesar 8 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 10 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Nah, maka di sini diketahui kalau panjang kawatnya 20 meter, kemudian kuat arusnya 8 mA dan medan magnetnya 10 Tesla. Nah, untuk kuat arus 8 mA ini satuannya harus ampere. Ingat 1 ampere sama dengan 1000 mA. Jadi 1 mA sama dengan 1/1000 ampere. Atau sama juga dengan 1 mA sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Atau 8 mA sama juga dengan 0,008 ampere. Nah, yang ditanyakan tadi gaya Lorentz. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, gaya Lorentz sama dengan medan magnet dikali kuat arus atau arus listrik dikali panjangnya kawat, atau F sama dengan B dikali I dikali
dikali L. Masukkan angka-angkanya. B ini 10, I ini 0,008, L-nya 20. Maka 10 kali 0,008 kali 20 hasilnya 1,6 Newton. Jadi, besarnya gaya Lorentz adalah 1,6. Kemudian contoh soal kedua adalah contoh soal tentang transformator. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Nah, tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Kemudian B, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapa arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Kemudian C, tentukan efisiensi transformator, dan D, tentukan jenis transformator. Sekarang tadi diketahui M yaitu lilitan primernya 300, kemudian NS lilitan sekundernya 30, kemudian tegangan primernya atau Vp-nya 220 dan arus primernya 0,5 mA. Nah, sekarang yang ditanyakan A, tegangan sekunder, B, arus sekunder, C, efisiensi transformator, dan D, yaitu jenis transformator. Nah, untuk D, karena tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder dan lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder, maka transformator tersebut adalah transformator step down. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Kalian sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa di akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas. Ibu beri LKPD kedua, ya, melalui Classroom dan juga atau melalui WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.